nama saya Rita Miskia Saikulo dengan NIM 05286135 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PAI. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2A, yaitu tentang keterampilan membuka dan menutup serta keterampilan mengajar perseorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in, wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Nah, anak-anak, hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah kabarnya baik ya. Nah, coba sebelum kita mulai pelajarannya, bisa dilihat kanan kirinya temannya ada yang tidak masuk? Ada. Siap Jamal tuh. Jamal kenapa gak masuk? Sakit. Udah ada WA ke ibu atau jangkrik sekalian? Ada suratnya, Bu. Oh iya. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Fakultasnya bagi siapa? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat gak materi minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Bu, Ya, belajar tentang pengertian sholat. iya, apa itu pengertian sholat? Pengertian sholat itu beribadah kepada Allah. Ya benar. Ada jawaban lagi ya? Aku, Bu. Ya, silakan. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Iya, benar sekali. Nah, ternyata sholat itu ada dua jenisnya, anak-anak. Yang pertama ada sholat fardu, yang kedua ada sholat sunnah. Ada yang mau nggak sholat fardu itu apa dan sholat sunnah apa? Iya, Kak Dina. Sholat fardu itu sholat yang wajib kita lakukan. Iya, benar sekali. Lanjut ke sholat sunnah. Ada apa ya? Sholat sunnah ya artinya? Bu, Ya, silakan. sunnah adalah sholat yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila tidak mengerjakan tidak akan mendapat dosa. Iya, baik. Teman kita ada sekali ya Dina sama Siva. Nah, jadi sholat fardu itu sholat yang wajib kita lakukan. Jika tidak dilakukan berarti akan mendapatkan dosa. Berarti perbedaannya sama sholat sunnah itu apa ya? Aku, Bu. Iya, silakan. Jadi kalau sholat fardu itu apabila tidak dikerjakan mendapatkan dosa, sedangkan sholat sunnah apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Iya, hebat. Nah, karena kalian sudah tahu pengertian dari sholat. Nah, sekarang terus dari sholat fardu dan sholat sunnahnya kan sudah tahu. Nah, dalam sholat fardu ini ada berapa waktu ya? Waktu sholatnya? Bu, Iya, silakan. ada 5. Iya, ada 5 benar. Nah, 5 waktu ini ada apa saja sih? Aku, Bu. Iya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Iya, benar sekali. Dilanjut lagi karena udah ada yang udah tahu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Ada yang tahu rakaat sholatnya? Iya, silakan. Iya, dari sholat subuh dulu kita mulai. Dari sholat subuh? 2 rakaat. Iya. Sholat zuhur 4 rakaat. Iya, benar. Sholat asar 4 rakaat. Iya. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Iya, hebat. Nah, setelah sholat fardu ada juga tadi namanya sholat Sunnah. Sholat sunnah, benar. Sholat sunnah yang kalian tahu ada apa aja nih? Nih, tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu. Kalau misalkan di tengah malam atau biasa disebut sama orang sepertiga malam kita sholat sunnah apa ya? Aku, Bu. Iya, silakan. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Iya, benar, sholat tahajud. Apakah Dina pernah melakukan sholat tahajud di rumah? Jarang, berarti pernah ya? Pernah, hebat. Sholat tahajud berapa rakaat? Bisa berapa aja, Bu? Iya. 2, bisa 4, bisa 6. Iya, tadi kita bahasnya sholat tahajud. Udah tahu rakaatnya, waktunya, tapi ada yang tahu nggak sih arti dari sholat tahajud tersebut? Enggak perlu. Iya, jadi sholat tahajud adalah sholat yang kita lakukan pada malam hari setelah tidur. Jadi di saat teman-teman kita, di saat saudara kita atau orang tua kita sedang tidur, tapi kita bangun untuk sholat, untuk melaksanakan sholat tahajud itu. Nah, keutamaan dari sholatnya itu selain kita mendapatkan pahala, tetapi juga untuk meminta doa-doa kepada Allah agar mujarab. Ada yang tahu mujarab?
Iya, biar apa ya? Biar manjur gitu ya. Jadi anak-anak doa di saat orang lain tidur, tapi kita berdoa kepada Allah dilakukan. Misalkan kita lagi ada pengen apa gitu ya, tapi kita kalau misalkan di siang hari kita nggak fokus berdoanya. Nah, di saat malam, di saat hening sekali, nah kita berdoa kepada Allah pada sholat tahajud itu. Nah, tadi kita udah belajar tentang sholat tahajud. Dilanjutkan, ada lagi nih pagi-pagi selain sholat tahajud yang sangat pagi itu, sholatnya ada lagi yang dikerjakannya biasanya jam 7 hingga sebelum waktu zuhur, dari matahari terbit sampai sebelum waktu zuhur. Kira-kira sholat sunnah apa ya itu namanya? Ya, silakan. Sholat sunnah duha. Iya benar, sholat sunnah duha. Ada yang pernah di sini melakukan sholat sunnah duha? Karena berapa rakaatnya, dimulai dari berapa? Dua, benar. Ya, keutamaan dari sholat duha ini apa ya? Untuk meminta? Iya benar, memohon dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Nah, selain tadi sholat duha, ada lagi sholat sunnah yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan, anak-anak. Apa ya kira-kira sholat sunnahnya namanya? Iya, silakan. Sholat sunnah tarawih. Iya, sholat sunnah tarawih. Siapa di sini yang kalau bulan puasa suka sholat tarawih? Iya, apa di sini juga ada yang suka bolong-bolong sholat tarawihnya? Lina, iya, gak apa-apa karena itu sholat sunnah ya. Nah, sholat sunnah tarawih ini biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, jumlah rakaatnya berapa ya? 23 sama iya benar, sama sholat witir. Keutamaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena bulan Ramadan bulan yang iya penuh berkah, suci. Jadi banyak-banyak beribadah. Selain tadarus, ada juga sholat tarawih. Masya Allah sekali ya anak-anak ibu, hebat-hebat sekali. Udah tahu dari sholat fardu itu apa, pengertian sholat itu apa, dan sholat sunnah itu apa. Nah, berarti kalian sudah paham ya sejauh ini ya? Udah, insya Allah ya. Nah, karena kalian sudah mengerti, ibu akan memberikan pertanyaan. Misalkan ada orang yang melakukan sholat sunnahnya rajin sekali, tapi dia tidak melakukan sholat fardunya. Sholat fardunya ditinggalin. Menurut kalian itu benar atau salah? Salah. Kenapa alasannya? Karena sholat fardu itu sholat yang wajib dikerjakan. Iya, sedangkan Sholat sunnah itu tidak wajib. iya benar, hebat. Berarti kalian sejauh ini sudah mengerti. Kalau misalkan kalian masih ada bingung, Bu, saya nggak ngerti nih pengertian dari sholat fardu itu apa, sholat sunnah itu apa, ada berapa aja rakaatnya, boleh ditanyakan ya. Tidak usah malu-malu, di kelas ini ibu memperbolehkan kalian untuk berekspresi, untuk berpendapat, atau untuk memberikan pertanyaan kepada ibu ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung banget, jangan saling bisik sama temannya, tapi menanyakan langsung agar lebih jelas ya. Bisa? Bisa. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk berdiskusi. Ini berdua ya, kalian berdiskusi kelompok, dan pertanyaannya boleh tulis ya nanti kalian ya, jawabannya atau pertanyaannya nanti kalian diskusikan atau presentasikan ya. Nah, ini ada dua pertanyaannya anak-anak. Silakan kalian boleh tulis pertanyaannya atau langsung mau didiskusikan sama temannya. Waktunya 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Waktu diskusinya telah habis ya. Silakan jawab dulu pertanyaan nomor 1. Siapa yang menjawab? Ina, silakan. Jadi perbedaan sholat fardu dan sholat sunnah itu, kalau sholat fardu apabila dikerjakan dengan benar, Ya. apabila tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Sedangkan sholat sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Iya, benar sekali jawabannya. Silakan. Nomor 2. Silakan, ada yang mau menjawab? Bu, Iya, sempat. jadi kalau ada orang yang rajin sama sholat fardunya itu diperbolehkan karena sholat fardu itu memang wajib hukumnya. Iya. Nah, kalau orang itu belum melakukan sholat sunnah juga nggak apa-apa karena sholat sunnah itu tidak wajib dikerjakannya. Iya, alhamdulillah. Berarti kalian mengerti ya sampai sejauh ini
sama materinya ya. Nah, selain pertanyaan ini, sebelum kita menutup, ada pertanyaan lagi nih dari Ibu. Kalian apa saja sih sholat sunnah yang sering kalian lakukan setiap harinya? Atau tidak pernah? Pernah. Sholat apa saja yang sering kalian lakukan? Salat duha. Sholat duha. Ada sholat apa lagi yang sering lakukan? Sholat taubat, masya Allah. Ada sholat apa lagi? Ada salat qobliyah. Sholat qobliyah, benar. Terus? Ba'diyah. Alhamdulillah. Ya, pada materi kali ini Ibu harapkan kalian tidak hanya mengerti saja ya, atau sekedar tahu dari pengertian sholat atau sholat fardu atau sholat sunnah itu tersendiri. Tapi yang Ibu inginkan setelah kita belajar materi kali ini, pada hari ini, Ibu harapkan kalian bisa melakukan atau membiasakan diri untuk melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah di kehidupan sehari-hari. Ibu ada tugas dulu untuk kalian. Tugasnya untuk minggu depan. Kalian boleh dicatat. Kalian mencari keutamaan dari sholat fardu dan sholat sunnah. Ya, sholat sunnahnya yang kita bahas dari sholat duha dulu aja ya, keutamaan dari sholat duha. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Baik, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah